Kalian tahu nggak sih, mata kuliah public speaking ini bukan cuma buat ngasih nilai aja loh, tapi punya makna yang besar buat karir ke depannya. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku, Haliza. Nah, sekarang aku mau bikin informasi yang seru lagi nih, dari mata kuliah public speaking. Nah, di public speaking ini, aku diajarkan kembali lagi nih dengan Bapak Adi Kusuma yang semester sebelumnya itu juga diajarkan oleh beliau, tetapi dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu film. Sekarang diajarkan kembali dengan mata kuliah public speaking. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kalian tahu nggak sih, mata kuliah public speaking ini bukan cuma buat ngasih nilai aja loh, tapi punya makna yang besar buat karir ke depannya. Di mata kuliah ini bisa membuat kalian jadi praktisi yang handal di bidang apapun, entah jadi pelatih profesional, narasumber, inspiratif, bahkan konselor yang bisa menyampaikan pesan dengan yang sangat kuat. Bahkan kalau mau jadi MC atau moderator acara juga, kemampuan ini bakal bikin kalian tampil maksimal. Nah, di video ini aku akan bongkar semua materi penting dari RPS kuliah ini, mau dari definisi dasar sampai cara jadi MC yang benar-benar handal. Nah, coba kita lihat di deskripsi mata kuliah ini. Di sini dijelaskan bahwa kemampuan public speaking ini penting banget di berbagai profesi. Jadi, mata kuliah ini membekali kita dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di berbagai bidang. Nah, public speaking ini bukan cuma soal pidato atau ceramah aja nih. Nah, ini juga bisa melatih kepercayaan diri, kemampuan mengatasi demam panggung, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam, ada capaian pembelajarannya nih yang harus dikuasai. Di antaranya, memiliki sikap yang baik, seperti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Nah, selain itu, mahasiswa BKI ini juga harus menguasai pengetahuan tentang bimbingan konseling, etika profesi, dan psikologi. Dan yang paling terpenting ini, kita harus memiliki keterampilan umum dan khusus yang relevan dengan bidang kita. Nah, di dalam RPS ini, setelah mengikuti mata kuliah public speaking, ada beberapa capaian yang diharapkan oleh Bapak Adi Kusuma. Jadi, yang pertama itu dari segi sikap. Jadi, mahasiswa ini diharapkan lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, yang kedua itu dari segi pengetahuan. Jadi mahasiswa ini diharapkan menguasai teori dan teknik public speaking-nya. Nah, yang ketiga dari keterampilan umum. Jadi mahasiswa BKI ini diharapkan mampu tampil sebagai pembicara yang baik. Dan yang keempat ini dari segi keterampilan khusus. Jadi mahasiswa ini diharapkan mampu memotivasikan orang lain. Nah, materi yang akan dipelajari selama 1 semester ini sangat beragam dan menarik sekali. Kita ini akan belajar tentang definisi public speaking, macam-macam public speaking, urgensi public speaking dalam berbagai aspek kehidupan, terus ada teknik-teknik public speaking yang efektif, persiapan bahasa dan penampilannya juga ada, cara mengatasi demam panggung, perbedaan ceramah dan motivasi, teknik memandu acara, dan yang terakhir ada ice breaking. Untuk penilaian ada beberapa komponen yang akan dinilai, yaitu presensi kehadiran, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas. Nah, ini diberikan tugasnya pun ada 2 macam, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Jadi, pastikan ini aktif di kelas, mengerjakan tugas dengan baik, dan mempersiapkan diri dengan matang untuk ujian. Di dalam RPS ada beberapa peraturan yang harus ditaati selama perkuliahan. Di antaranya ada hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, terus ada tidak membuat kegaduhan di kelas atau berisik di dalam kelas, mematikan handphone selama perkuliahan, dan memberitahukan secara resmi jika
ada yang tidak dapat mengikuti UTS atau UAS. Nah, dengan mematuhi peraturan ini, bisa nih menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Nah, untuk memperdalam pengetahuan tentang public speaking, di dalam RPS ini ada banyak sumber referensi yang bisa digunakan. Jadi, jangan malas-malas membaca ya. Nah, itu dia bedah tuntas RPS public speaking. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Ingat ya, public speaking itu skill yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Jangan takut untuk mencoba dan terus berlatih. Buat kalian yang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, terus nonton video YouTube aku selanjutnya ya. Yaps, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa follow IG aku dan TikTok aku, Tiramisu Boy. Bye-bye.